Selamat pagi anak-anak, salam sehat, Tabea. Kembali lagi bersama Ibu Vera di pagi hari ini, kita akan belajar bersama-sama. Pada tema yang kelima, subtema pertama pembelajaran yang ketiga. Tapi anak-anak, sebelum kita belajar di pagi hari ini, mari kita berdoa. Selesai. Ya anak-anak, kita akan melakukan salam PPK secara bersama-sama. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya anak-anakku yang hebat-hebat, anak-anak akan melihat video pembelajaran yang Ibu tampilkan di pagi hari ini. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini yang pertama, siswa dapat menunjukkan tekanan nada kuat dan nada lemah pada pola irama sederhana dengan benar. 2. Siswa dapat menuliskan kalimat ungkapan permintaan maaf dengan baik. 3. Siswa dapat memilih alat ukur yang sesuai untuk mengukur panjang benda yang diukur dengan tepat. Hari sudah malam, Beni sedang bermain piano. Beni bermain di dekat kakaknya. Beni memainkan lagu Burung Tantina. Ya anak-anak, apakah kamu mengenal lagu Burung Tantina? Apakah kamu pernah menyanyikannya? Jika belum, perhatikan lagu berikut. Ayo nyanyikan Burung Tantina bersama. Perhatikan tekanan kuat dan lemah juga panjang dan pendek bunyi lagunya. Ini anak-anak lagunya. Tantina, burung tantina, mati di panah raja nirwana. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Tantina, burung tantina, mati di panah raja nirwana. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Nah, anak-anak itu tadi lagu Burung Tantina. Setiap lagu ada yang dinyanyikan panjang dan pendek. Yang bergaris biru dinyanyikan pendek dan yang bergaris merah dinyanyikan panjang. Beni bermain pianonya hebat. Beni bermain di dekat kakaknya. Kakak Beni sedang belajar. Kakak Beni merasa terganggu. Apa kata Beni kepada kakaknya? Kira-kira? Di sini ada percakapan antara Beni dan kakaknya. Maafkan Beni, Kak. Beni sudah mengganggu kakak belajar. Terganggu oleh Beni. Ya, Dik, kakak maafkan. Kalau Beni mau main piano, sebaiknya siang hari atau Beni mainnya sore hari. Ya, Kak, besok tidak Beni ulangi lagi. Itu jawab Beni. Ya sudah, sebaiknya Beni mengerjakan PR. Ya anak-anak, di sini karena Beni sudah mengganggu kakaknya, dia minta maaf kepada kakaknya dengan baik dan sopan. Ya anak-anak, kalau kita berbuat salah kepada orang lain, kita harus juga meminta maaf. Kemudian Beni membuat PR. Beni ditugaskan mengukur benda. Benda tersebut tidak dapat diukur dengan satu penggaris. Beni mengukur benda lebih panjang dari penggaris. Di sini ada percakapan lagi anak-anak Beni dan kakak.
Kak, Benny ingin mengukur piano tetapi pianonya panjang. Alat apa yang dapat digunakan? Benny dapat menggunakan penggaris, Benny dapat juga menggunakan meteran. Karena bendanya lebih panjang dari penggaris, maka gunakan meteran, kata kakaknya. Ya anak-anak, ingat lagi di pelajaran sebelumnya ada alat ukur. Yang pertama yaitu alat ukur panjang baku. Ya anak-anak, alat ukur panjang baku yaitu satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Misalnya untuk mengukur panjang, satuan internasional adalah meteran anak-anak. Alat yang digunakan untuk mengukur satuan panjang misalnya ada penggaris atau mistar. Selanjutnya, penggaris atau mistar. Penggaris atau mistar menggunakan satuan sentimeter. Digunakan untuk mengukur buku, pensil, penghapus, tempat pensil, daun, panjang jari, meja, kursi, figura, foto, dan lain-lain. Sedangkan meteran pita menggunakan satuan cm, digunakan untuk mengukur kain bahan baju, biasanya digunakan oleh penjahit. Meteran gulung atau roll meter. Meteran gulungan digunakan satuan cm dan meter. Kegunaannya untuk mengukur panjang tanah, pintu, meja, papan tulis, kursi, dan tinggi badan. Sedangkan jangka sorong menggunakan satuan cm dan milimeter untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran seperti cincin, mur, lingkar jari, pensil, dan kelereng. Sebutkan benda yang diukur panjangnya. Penggaris dapat untuk mengukur panjang benda. Sebutkan alat ukur panjang lainnya, anak-anak. Benny mengukur panjang piano. Benny menggunakan penggaris lebih dari 1 kali. Benny juga dapat menggunakan meteran. Meteran untuk mengukur benda yang panjangnya melebihi penggaris. Ya anak-anak, jadi anak-anak kalau mengukur suatu benda yang panjangnya lebih dari penggaris, kalian bisa menggunakan meteran, pita, atau roll meteran. Ya anak-anak, Kak, Benny mau bertanya, bagaimana cara menggunakan meteran? Tanya tentang apa caranya. Sama dengan menggunakan penggaris. Mulailah dari angka 0, di mana 100 cm sama dengan 1 meter. Bisa ditulis dengan huruf M saja. Setiap garis pada meteran sama dengan di penggaris, kata Benny. Ya benar, garis itu yang digunakan mengukur panjang benda. Coba perhatikan, 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi kalau anak-anak mengukur suatu benda ukurannya yang sama, misalnya 1 meter diubah menjadi 100 cm. Ya anak-anak perhatikan. Misalnya 1 meter sama dengan 100 cm. Lalu bagaimana caranya ibu mengubah ukuran meter menjadi cm? Perhatikan contoh berikut anak-anak. Misalnya 3 meter sama dengan titik cm. Kita menggunakan cara pertama, contohnya 3 dikali 100 cm. Berarti 3 kali 3 ditambah 0 2 kali sama dengan 300 cm. Berarti 3 cm sama dengan 3 meter sama dengan 300 cm. Misalnya cara yang kedua, kita bisa pakai 100 ditambah 100 ditambah 100 sama dengan 300 cm. Jadi jawabannya sama anak-anak, yaitu 300 cm. Anak-anak bisa memakai yang mudah cara pertama atau cara yang kedua. Nah, contoh selanjutnya, lantai ibu guru 4 meter.
Jadi kita lihat 4 meter kita ubah menjadi sentimeter. Contoh yang pertama, 4 kali 100 cm sama dengan 400 cm. Cara yang kedua, 100 ditambah 100 ditambah 100 tambah 100 sama dengan 400 cm. Lalu sekarang anak-anak, kalau kita membalikannya, maka 100 cm sama dengan 1 meter. Kalau seperti ini anak-anak, kita membagikannya. Contohnya, ibu punya tongkat 300 cm. Nah, caranya 300 bagi 100. Ingat anak-anak, yang di semester 1, pembagian dengan angka 0 paling mudah. Jadi kita coret angka 0-nya. Nah, ketemulah 3 dibagi 1. Ingat ya anak-anak, angka 1 jika dibagikan hasilnya angka itu sendiri. Jadi 3 dibagi 1 sama dengan 3, yaitu 3 meter. Yang contoh yang kedua, 400 cm kita ubah menjadi meter. Caranya 400 bagi 100. Kita coret angka 0-nya, jadi 400 bagi 100 sama dengan. Nah, anak-anakku, proses pembelajaran kita di pagi hari ini. Ibu guru berharap anak-anak tetap rajin belajar di rumah, dan juga anak-anak harus menjaga kesehatan kalian di rumah dengan tetap memakai masker, rajin cuci tangan, menjaga jarak, dan tetap berdoa agar Tuhan mau jaga katong semua. Salam sehat, Tabea.